wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sukma Hatipati, selaku moderator yang akan memandu diskusi online kita pada hari ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Herlambang Wiratman atas waktu yang telah diberikan untuk menemani kita pada diskusi online hari ini. Apa kabar Pak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hari ini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi online Berita PMII dengan tema Merdeka atau Cilaka menyoal Omnibus Law. Sebagai bentuk refleksi 75 tahun kemerdekaan Indonesia, marilah bersama kita menyoalkan kembali polemik Omnibus Law atau yang dikenal juga dengan Undang-Undang Sapu Jagat ini. Sejak awal diumumkan sebagai langkah awal untuk langkah mudah dalam menyelesaikan beberapa peraturan perundang-undangan dalam lini sektor yang berbeda. Namun, jika kita lihat perkembangannya pada hari ini, terdapat beberapa pasal kemudian yang tidak melindungi hak-hak para buruh, hak-hak petani, dan juga terkesan tidak memperkuat hak-hak rakyat, melainkan memperkuatkan hak-hak investor, oligarki, dan lain sebagainya. Ditemukannya sejumlah pasal seperti berpotensi menghapuskan perlindungan hak, merepresi kebebasan pers, dan juga melemahkan penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Untuk itu kami telah mengundang narasumber yang berkompeten pada bidangnya untuk bersama-sama kita menyoalkan polemik Omnibus Law ini. Dengan pembicara pertama kita yaitu Pak Herlambang Wiratman. Beliau adalah dosen, juga adalah peneliti dari Human Rights Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan juga narasumber kedua kita adalah Mas Wahyu Eka Setiawan dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf karena Mas Wahyu mungkin saat ini beliau belum bisa untuk menemani kita dalam diskusi online karena kondisional beliau yang hari ini sedang bersama-sama dengan rakyat di Banyuwangi untuk melakukan. Baiklah, tanpa membuang waktu kita, dengan hormat saya persilahkan kepada Pak Herlambang Wiratman selaku pembicara pertama kita, dengan materi yang akan beliau bawakan adalah bagaimana kaitan Omnibus Law dengan hak asasi manusia mengenai penegakan serta pemahaman hak asasi manusia. Kepada Pak Herlambang Wiratman saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sukma. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan inisiatif yang saya kira memang bagus untuk teman-teman mahasiswa yang memang sudah seharusnya mengangkat atau mendiskusikan terkait dengan perkembangan mutakhir ya soal Omnibus Law, dan tentunya atau harapannya bahwa diskusi ini juga akan memberi perspektif kritis atas proses-proses yang menuju pembaruan yang sifatnya lebih mencerminkan perlindungan terhadap hak warga dan sisi kemanusiaan. Selain juga ada beberapa isu yang berkaitan dengan sumber daya alam, yang tentu kita punya sejarah panjang untuk menjadikan republik ini lebih demokrasi, ya, lebih demokratis. Nah, saya mau memberi perspektif dulu di awal
terkait dengan Omnibus Law ya, supaya bisa mencoba memahami konteks mengapa mendiskusikan Omnibus Law itu juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bila kita mencermati atau mengkritisi perkembangan draft dari waktu ke waktu. Di Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia di UNER itu, kita sudah menyelenggarakan kurang lebih, saya kira, lebih dari 5 kali kita mendiskusikan draft Omnibus Law. Dan dari fase diskusi ke diskusi itu sebenarnya juga catatannya adalah satu, draft itu sendiri terkesan disembunyikan atau tidak dibuka ke ruang publik. Pengalaman sederhana misalnya yang saya miliki ketika saya komunikasi bertanya kepada anggota DPR itu, tanpa perlu saya sebut namanya ya, saya apa betul sedang ada proses pembahasan tentang RUU Cipta Kerja, karena ramai sekali dibahas tentang RUU Cipta Kerja ini. Dulu namanya Cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja. Nah, si anggota DPR ini menjawab, enggak mas, enggak betul itu. Saya kira enggak ada pembahasan itu. Nah, draft atau apa enggak ada kah itu, sehingga kami bisa membahas di pusat studi. Mungkin kami bisa membantu lah di kampus ini untuk menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Nah, dalam diskursus itu si anggota DPR tidak menjelaskan draftnya dan dibilang belum ada. Tapi tentu usaha teman-teman kan di pusat studi itu melacak ke berbagai sumber dan kita akhirnya mendapati draft atau dokumennya. Kemudian dokumen itu saya berikan ke anggota DPR yang bilang belum ada itu. Jadi ini ada draftnya ya. Saya tidak tahu ini draft yang keberapa, tapi ini draft yang beredar dan kita tahu ada draft ini gitu. Oh, terima kasih, terima kasih. Nah, ini yang anggota DPR ini siapa gitu ya. Kok bisa malah orang luar yang bisa mendapati lebih awal gitu ya. Mestinya kan fungsi kalau itu kalau memang DPR itu fungsinya adalah fungsi utamanya adalah legislasi, budgeting dan monitoring, itu kan mestinya DPR dulu yang lebih bisa mendapatkan dokumen. Dia bisa segera mendapati dokumen dalam rangka untuk memastikan pengawasannya jalan, kan begitu ya. Tapi itu tidak terjadi, sehingga kesan sembunyi-sembunyi itu bukan pengalaman buruh, tapi pengalaman para akademisi di kampus juga merasakan yang sama. Kemudian yang kedua, membaca perkembangan draft itu juga kita nggak tahu, perkembangan draft itu dari waktu ke waktu tidak pernah jelas sebenarnya draft yang paling akhir itu yang mana, draft yang sedang dibahas itu draft yang mana, dan perubahan-perubahannya seperti apa. Seharusnya sih tidak perlu terkejut juga terkait dengan poin kedua ini. Kenapa? Karena memang di alam yang disebut demokrasi di Indonesia itu tidak pernah transparan dalam soal kebijakan. Tidak pernah terbuka proses-proses yang dilakukan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pengalaman negara lain, yang namanya draft peraturan perundang-undangan dalam rangka mendapatkan input atau masukan dari publik, itu kan mestinya dibuka saja draftnya apa, sampai di tahap mana, sehingga semua bisa terlibat, semua bisa merasakan perkembangan diskursusnya ataupun perdebatannya, sehingga tidak satu mereka. Ya, ini Wahyu lagi demo nih. Jadi satu, tidak menaruh curiga, yang kedua itu juga mengurangi konflik antara elit dan warga, ya, sehingga proses partisipasi politik warga itu harusnya lebih bisa dijamin. Nah, ini poin kedua yang kita rasakan, bagaimana mengakses draft tidak pernah terbuka,
Bahkan saya lacak di website resmi DPR juga nggak dapat. Saya kurang tahu update-nya ya hari ini. Tapi waktu itu proses untuk mendapatkan draft sulit sekali. Dan yang ketiga, pertanyaan sederhana, mengapa Omnibus Law atau mengapa sapu jagat? Berangkat dari asumsi apa dan mengapa itu menjadi satu paket? Karena sebagai orang yang juga mengajar hukum perundang-undangan, itu kita merasakan bahwa teori di dalam pembentukan hukum itu kan beragam, cara untuk mengefektifkan bekerjanya hukum itu kan beragam. Ada kodifikasi, ada harmonisasi, dan seterusnya. Nah, kenapa pilihannya Omnibus Law? Dan setelah dilacak pun Omnibus Law itu sebenarnya memenuhi prasyarat kalau memang itu dijadikan satu harusnya lebih mudah, lebih mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan akan peraturan perundang-undangan. Tetapi yang terjadi hanya lebih transplanting atau proses-proses transplantasi. Aturan-aturan yang berserakan menjadi satu. Nah, ini yang saya sebut, pemerintah ini sedang membuat Omnibus Law atau sekedar bunga rampai. Kalau bunga rampai kan di toko buku ada ya, aturan-aturan dijadikan satu gitu. Itu namanya bunga rampai. Jadi secara teori juga nggak benar nih cara kerjanya. Nah, memang kritik-kritik ini disampaikan secara terbuka dan kita juga mengundang banyak pihak. Siapapun boleh datang, mahasiswa, dosen, intel, tentara, polisi, semuanya bolehlah datang diskusi bebas gitu ya di kampus. Dan kita juga bersamaan di akhir 2019 itu juga membahas sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang yang terkait dengan perkawinan sampai urusan migas ya. Itu kita bahas semua dalam seri diskusi kebut legislasi namanya. Nah, tiga itu yang kemudian membuat saya ragu. Ini tidak didasarkan pada teori, tidak didasarkan pada perencanaan yang baik, tidak didasarkan pada proses mengembangkan politik, partisipasi politik kewargaan, alih-alih bicara demokrasi, ini justru jauh dari standar demokrasi. Kira-kira begitu. Nah, sehingga saya dengan ketua pusat studi, namanya Ibu Amira, kita membuat tulisan pendek, diterbitkan oleh The Conversation, kalau Anda sempat buka. Mengapa, judulnya, mengapa Indonesia itu tidak butuh Omnibus Law, kira-kira gitulah, judul artikelnya itu. Kalau Anda searching di Google ketemu itu. Mengapa Indonesia tidak butuh Omnibus Law? Itu berangkat dari premisnya yang keliru. Kalau memang niatnya adalah mendorong investasi, mari kita periksa sebenarnya problem investasi di Indonesia itu apa? Benarkah problem investasi di Indonesia itu karena standar perlindungan buruhnya yang terlalu kuat? Benarkah gangguan investasi itu diakibatkan oleh kerangka hukum tanah yang terlalu tidak ramah terhadap kebutuhan pasar atau kebutuhan investor di dalam iklim berusahanya? Ternyata jawabannya tidak itu. Ternyata jawabannya adalah justru problem yang sudah diidentifikasi malah di dalam tulisan itu saya sebutkan, problem nomor 1 sampai 6 itu nggak ada urusannya dengan apa yang sedang dibahas di dalam Omnibus Law. Misalnya, problem penegakan hukum, problem korupsi, itu lebih membuat rumit bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi memang problemnya adalah sebenarnya korupsi, penegakan hukum yang nggak adil, biaya menjadi tinggi, dan seterusnya. Itu. Nah, karena premis itu yang keliru, jadi misalnya ibaratnya orang mau pergi dari Surabaya ke Jombang misalnya ya. Ini buat teman-teman yang nggak paham Jawa Timur repot. Saya ganti aja. Surabaya ke Ambon misalnya. Nah, Surabaya ke Ambon itu ditempuh dengan pesawat misalnya. Naik pesawat. Tapi
rupanya Omnibus Law itu salah naik pesawat. Rupanya yang dinaiki itu sebenarnya ke Makassar. Ya. Kelihatannya arahnya sama, tapi sebenarnya nggak sama nanti mendaratnya. Maunya ke Ambon, kelirunya ke Makassar, nyasarnya. Jadi saya mengibaratkan Omnibus Law itu seperti itu. Jadi kenapa kita nggak butuh Omnibus Law? Karena tujuannya aja udah keliru, berangkat dari premis yang keliru. Gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa ada problem yang lebih mendasar daripada soal yang sifatnya teknokratik itu. Saya sebut teknokratik karena beberapa prinsip yang sifatnya formal dan partisipasi yang itu bisa diatasi sebenarnya dengan cepat kalau pemerintah mau mendengar ya. Problemnya pemerintah ataupun DPR maksud saya itu tidak kunjung mendengar suara rakyat. Jadi saya melihatnya ini problemnya lebih dari sekedar problem teknokratik, tapi lebih ke problem paradigma. Nah, paradigma apa yang sebenarnya mau dikembangkan dalam Omnibus Law? Tadi sudah disebut bahwa sebenarnya draft ini lebih melayani kebutuhan oligarki untuk mengakumulasi kepentingan modal yang lebih besar. Itu jelas. Yang kedua, bahwa sebenarnya dia ingin mendudukkan iklim berusaha yang sebenarnya ramah pasar, sehingga kebijakan politik hukum, politik ekonomi hukum itu, political economy of law, itu lebih pada menempatkan posisi neoliberalism paradigma neoliberalisme, yang lebih mementingkan ekonomi pasar daripada ekonomi yang berbasis pada kerakyatan. Sehingga jangankan bicara hak asasi atau perlindungan konstitusional, karena itu semuanya sudah jelas mencerabut senyawa-senyawa penting di dalam konstitusi. Itu saya kira problem paradigmatik yang dimiliki oleh Omnibus Law. Sehingga pada fase berikutnya, kita tahu substansi-substansinya itu lebih melayani paradigma itu. Mulai dari proses menderegulasi, apa yang dulu harusnya diperketat, misalnya soal izin usaha, misalnya usaha yang mungkin akan berdampak lingkungan, seperti tambang, usaha ekstraktif, perkebunan kelapa sawit misalnya, itu akan dimudahkan tanpa melalui proses AMDAL. Misalnya. Nah, itu kan sempat muncul, belakangan katanya dibantah. AMDAL mau dihilangkan. Padahal analisis mengenai dampak lingkungan itu penting untuk mencegah kerusakan ekologis, dan itu dampaknya panjang dan besar. Kemudian yang kedua, secara substantif ternyata dia justru melanggengkan proses okupasi tanah yang lebih mementingkan pemilik modal besar daripada penyejahteraan kepada masyarakat luas dalam rangka memiliki akses tanah. Jadi program-program yang dicanangkan selama ini seperti land reform atau pembaruan tanah atau pembaruan agraria, itu semuanya hilang sekejap dengan adanya upaya untuk memperpanjang misalnya status kepemilikan tanah hingga 90 tahun. Bahkan itu jauh lebih panjang daripada misalnya kalau dalam HGU itu Revan Erfah ya, kepemilikan hak guna usaha masa kolonial yang sebenarnya hanya 75 tahun. Itu pun ada proses-proses pembaruan yang harus memenuhi syarat hukum dulu sebelum diperpanjang. Nah ini enggak, malah 90 tahun. Nah itu kan cilaka betul ya. Jadi betul nih judulnya. Cilaka betul nih untuk warga negara Indonesia yang mau memanfaatkan tanah. Nah, konsesi semacam itu saya kira jelas tidak adil, apalagi strategi penguasaan tanah di Republik ini juga masih kuat, walaupun domain fair clearing itu dihapus, tetapi cara pandang domain fair clearing, cara pandang menjajah itu masih kuat di pengambil kebijakan. Nah, itu yang juga menjelaskan mengapa konflik agraria atau sengketa tanah di berbagai daerah tidak kunjung selesai, tidak pernah diselesaikan dengan kesungguhan. Dan
yang terjadi itu hanya pengakuan-pengakuan yang terbatas, yang tidak bersentuhan dengan kuasa ekonomi politik oligarki, maka ya diberilah misalnya sertifikat kolektif untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat dan seterusnya. Jadi memang jauh dari ideal. Belum lagi apa yang terus diprotes oleh kalangan serikat buruh terkait dengan jam kerja, fleksibilitas pasar kerja, dan penghapusan jaminan sosial dan seterusnya. Ya. Jadi saya kira pasal-pasal itu lex serta ya, jelas sekali dinyatakan di dalam aturan-aturannya. Sehingga kalau dibilang dua paradigm tadi itu seperti itu basis argumennya juga ada. Artinya kalau kita telusuri masuk ke dalam pasal-pasalnya, ya begitu memang bunyinya. Jadi saya tidak cocok dengan apa yang dibilang oleh Luhut. Tolong beritahu saya kalau ada penyelundupan pasal-pasal. Ini bukan penyelundupan, ini terang-terangan. Maksud saya bukan penyelundupan lagi, ini terang-terangan bahwa mau memanfaatkan proses legislasi itu dalam rangka, kalau boleh saya sebut, ini namanya adalah melegalkan penjarahan sumber daya ekonomi dan manusia di Republik ini. Jadi apa dampaknya? Dampaknya akan besar sekali sebenarnya Omnibus Law itu. Pertama, penyelamatan kemanusiaan itu menjadi tantangan karena akan menyasar ke sektor perburuhan, akan menyasar sektor masyarakat petani yang membutuhkan akses tanah, juga kelompok-kelompok masyarakat adat yang selama ini terus-menerus disingkirkan. Rancangan undang-undang perlindungan hak masyarakat adat tidak kunjung dilindungi, tapi Omnibus Law lebih didahulukan. Nah, dampak yang juga besar adalah ekologi, yang saya kira memang saya khawatir sumber daya alam atau kekayaan di Indonesia itu hanya dikeruk habis karena cara pandang pengambil kebijakan itu masih primitif. Alih-alih bicara soal usaha kreatif yang digembar-gemborkan hari ini, tapi cara primitif masih dipertahankan atau dibiarkan, bahkan lebih merangsek masuk dalam sistem politik hukum Indonesia. Dan ini dampaknya akan besar, penghancuran sumber daya alam ini tentu dampaknya juga kemanusiaan. Jadi saling menopang itu. Dan lebih-lebih kita tahu bahwa dalam fase pembahasan tiba-tiba pengesahan undang-undang migas. Itu juga mengejutkan. Jadi kemerdekaan Indonesia kalau mau direfleksikan 75 tahun ini sebenarnya jauh dari imajinasi para pendiri bangsa dan itu sangat menjauhkan dari prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, mungkin saya mengawalinya dengan pendek ilustrasi kasus maupun posisi saya melihat Omnibus Law. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sukma. Baik, terima kasih Pak Herlambang Wiratman partisipan di akhir diskusi kita nanti. Tentunya setelah diskusi dari narasumber kedua kita, yaitu Mas Wahyu Eka Setiawan. Mas Wahyu Eka Setiawan merupakan salah satu anggota Walhi, dari beliau mewakili Walhi Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur yang kemudian akan membawakan materi mengenai Omnibus Law berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan hormat saya persilakan kepada Mas Wahyu Eka Setiawan untuk menemani kita pada diskusi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya sedang di tempat menemani teman-teman rukun tani aksi di Banyuwangi. Jadi saya mungkin izin mematikan video.
Oke, sambil berlalu ya. Bicara soal Omnibus Law memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Erlambang, pada khususnya memang Undang-Undang Sapu Jagat ini memang memiliki banyak problem ya. Kalau dilihat dalam sudut pandang secara politik pun sebenarnya, pertama ada faktor participation di situ, atau kita bicara soal partisipasi politik. Memang partisipasi politik ini dikekang, diambil di situ. Jadi dalam penyusunan undang-undang harusnya melalui musyawarah di situ, ataupun kita membicarakan soal ruang-ruang deliberatif, ternyata tidak ada di situ. Maka dalam beberapa catatan, beberapa artikel yang pernah saya tulis juga, saya menyebutnya sebagai dedemokratisasi, ataupun ada upaya untuk penurunan demokrasi di situ. Nah, mengenai adanya kartel-kartel politik yang memang menyebabkan adanya pengesahan Omnibus Law ini pada saatnya, itu kita bicara soal kajian soal kartelisme politik. Nah, kartelisme politik ini pernah diungkapkan oleh, salah satunya adalah oleh guru besar UGM di bidang ilmu politik, pakar UGM dari bidang ilmu politik, Pak Ambardi Gusgrido, dalam disertasinya yang memang menyebutkan soal terkait kartelisme politik di Indonesia. Jadi di Indonesia ini sebenarnya tidak ada oposisi, tapi kalau kita melihatnya secara dasar, oposisi itu hanya berdasarkan kepentingan. Nah, kartelisme politik ini adalah jadi tidak ada ideologi yang pasti. Baik yang corak di Indonesia ada dua, nasionalisme dan juga Islamisme. Mereka bersatu padu, baik Islamisme ataupun nasionalisme pada satu sisi. Tetapi pada satu sisi mereka berkong-kali-kong ketika ada semacam kesempatan politik. Lah itu kalau menurut Ambardi. Nah, kalau menurut Metzner di situ, soal politik di Indonesia, Markus Metzner sendiri mengungkapkan bahwasanya memang salah satu dampak kalau kita bicara oligarki, maka kita dalam kajiannya si Winters memang salah satunya adalah adanya upaya untuk merebut satu kekuasaan untuk mempertahankan sumber daya, bahkan meraup sumber daya yang lainnya di situ. Nah, kalau mengacu pada Metzner, salah satu aktor dari oligarki ini sendiri kan partai politik, di mana partai politik ini pada satu sisi menjadi jalan karena ia tidak punya basis massa, karena ia tidak punya sumber daya yang cukup, maka ia menjadi perantara sebenarnya. Dan ini kita melihat bagaimana political capture dalam pembuatan satu kebijakan itu sangat terlihat, khususnya kalau kita bicara dalam korupsi sumber daya alam yang pernah diungkapkan oleh KPK. Dan bahkan secara kajian kita melihat kemana arah Omnibus Law ini. Kalau kita melihat fakta per fakta dari kajian politik itu sendiri, khususnya kalau kita bicara ekonomi politik, kita bicara apa sebenarnya tujuan dari Omnibus Law, siapa yang ngotot untuk mengusahakan, siapa yang paling diuntungkan. Itu adalah pertanyaan ekonomi politik yang kita kembangkan, kerangkakan dari kajian-kajian tadi, baik soal demokratisasi, baik soal deliberasi politik, baik soal kajian terkait kartelisme politik itu sendiri. Nah, bicara soal lebih lanjut, Omnibus Law ini memang punya satu ancaman pada khususnya. Salah satunya ada di sektor sumber daya alam. Nah, tapi sebenarnya saya tidak sepakat dengan term sumber daya alam, saya lebih menyebutnya sebagai faktor ekologi di situ. Antara manusia dan lingkungan itu memiliki satu kesatuan utuh, integral di situ. Kalau mengacu pada sedikit pandangan soal biosentrisme di situ. Nah, bicara soal ekologi itu sendiri memang ada satu kajian mengatakan bahwasanya salah satu yang menghambat investasi itu adalah masyarakat. Dan salah satu yang menghambat investasi itu adalah produk undang-undang. Nah, kalau kita bicara Omnibus Law, di situ ada penyederhanaan. Ada semacam deregulasi di situ. Atau kalau kita bicara soal bottleneck, salah satu rumus IMF ataupun World Bank di situ. Nah, ketika kita bicara Omnibus Law, selain kita bicara perburuan, maka kita juga bicara lingkungan, pertanahan. Salah satu yang paling fatal di lingkungan adalah izinnya yang disederhanakan. Lalu tidak adanya ukuran hukuman secara pidana yang berat.
hanya diarahkan ke administratif. Belum lagi AMDAL yang bukan jadi prasyarat, hingga persoalan sentralisasi kekuasaan di pusat. Bukan lagi kita bicara otonomi daerah. Pertama, itu yang menjadi catatan untuk di lingkungan. Pertanahan akan kita bicara terkait akan munculnya HGU baru dengan luasan dengan tahun yang lebih panjang. Dan bahkan kita bicara land banking di situ. Artinya tanah-tanah yang bicara soal hak negara, tanah-tanah yang dikuasai negara pada satu sisi akan diambil, dijadikan satu. Nah, ketika dijadikan satu akan diobrol murah untuk kepentingan investasi pada satu sisi. Ini kan mencederai semangat ataupun spirit land reform, perombakan secara menyeluruh terkait aset, baik dari tanah, baik dari perkebunan, baik dari hutan, baik dari sisa-sisa perusahaan pada satu sisi. Karena prinsip land reform memang pada satu sisi di Undang-Undang Pokok Agraria memang salah satunya adalah mendorong penyebaran deliberasi dari tanah itu kepada mereka buruh tani, petani penyangkap yang memang tidak punya lahan. Karena kita tahu di sensus pertanian 2003 jumlah petani gurem itu semakin meningkat, dan bahkan terakhir yang diungkap Kementerian Pertanian selentingan ketika adanya pandemi dan bicara isu soal food security ataupun ketahanan pangan, ia menyebutkan bahwasanya luasan lahan selalu berkurang. Lah, petani gurem pun juga semakin meningkat. Yang awalnya menguasai sekitar 0,7 sampai 0,5, sekarang mungkin sekarang akan lebih menyusut lagi. Kalau dari sisi pertanian di range 0,5 sampai 0,4. Nah, ini menjadi tanda buruk juga. Nah, ketika alam rusak, bicara soal tanah tidak dikelola oleh masyarakat pada satu sisi, terkonsentrasi di situ kepada pemilih aktor-aktor besar, maka pada satu sisi itu akan menyebabkan terhambatnya proses kesejahteraan itu sendiri. Nah, pada satu sisi Omnibus Law akan memfasilitasi hal tersebut. Nah, bicara terkait itu, maka silang sengkaru dalam konteks Omnibus Law secara ide pun sebenarnya sudah cacat. Pertama soal partisipasi, kedua soal muatan ide adanya Omnibus Law, ketiga adanya dampak. Lah, impact-nya ini yang akan menjadi problem ke depannya. Nah, ini yang akan menjadi salah satu problem mendasar ketika Omnibus Law disahkan. Bahkan di sini salah satu warga yang aksi yaitu Rukun Tani Pakau ke depan mungkin juga akan tertimbas dengan adanya Omnibus Law. Karena apa? Karena mereka sedang berkonflik melawan perhutani dan juga perkebunan. Bahkan salah satu lahan mereka yang sebenarnya di HGU tidak masuk, diklaim masuk HGU oleh PT Bumi Sari namanya. Nah, ini kan jadi cacat juga. Bagaimana ketika ke depan beberapa izin disederhanakan, masyarakat Pakel yang sudah mengklaim tanahnya untuk diduduki, untuk dikuasai di situ, karena apa? Tanah moyangnya, bahkan sebelum Republik ini ada, salah satu warga adat di situ kayak di NTT kemarin yang direpresi, bahkan di Pakel sendiri sudah mendiami lahan tersebut, namun dirampas ketika fase-fase Orde Baru muncul. Nah, ini kan jadi pertanda bagaimana ketika land banking disahkan, ketika HGU diutamakan di situ, kita akan mencapai satu titik di mana akan ada ketimpangan yang semakin curam di situ. Bahkan ketika konteks lingkungan dihancurkan, itu juga berkaitan dengan sumber-sumber agraria. Karena agraria kita bicara soal lingkungan, kita bicara soal kuasa, kita bicara soal permodalan, dan aneka lainnya dalam sebingkai aset, akses, dan keberlanjutan untuk tani itu sendiri. Nah, ketika satu sumber-sumber itu dihancurkan, maka pada satu sisi akan ada breaking metabolism di situ. Artinya ada retakan dari metabolisme ataupun metabolic rift menurut Foster, ataupun keterputusan dari metabolisme alam ataupun kemampuan daya untuk memperbarui dirinya sendiri, kemampuan daya untuk memperbarui bahkan bicara terkait kelolanya, keberlanjutan lingkungannya. Dan kondisi ini akan menciptakan yang namanya depersonization ataupun penurunan populasi petani, karena petani bicara alat produksinya adalah tanah. Bahkan buruh tani pun juga akan kehilangan pekerjaan. Buruh tani harusnya dapat tanah tapi malah kehilangan. Petani kecil yang harusnya mendapatkan akses tanah tambah tapi semakin menurun juga.
akhirnya menjadi apa? Akhirnya menjadi buruh. Nah, ketika menjadi buruh, maka akan ada overload di situ. Bahkan ada tentara cadangan pekerja yang cukup banyak. Ketika bicara tentara cadangan pekerja yang cukup banyak, maka pada satu sisi kita akan menangkap bahwasanya akan kebutuhan pekerja itu akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi, maka munculnya adalah solusinya adalah fleksibilitas. Lah, ini yang difasilitasi oleh Omnibus Law. Bukan menciptakan kesejahteraan, hak buruh dipenuhi, malah akan menciptakan flexibility labor di situ. Flexibility labor di sini kita bicara soal fleksibilitas tenaga kerja, di mana mereka salah satunya akan mudah di-rolling, perjanjian waktu kerja tertentu, pelanggaran-pelanggaran akan semakin masif. Ketika padahal ada usaha-usaha seperti tani, seperti nelayan, itu adalah menyumbang salah satunya gross domestic product termasuk tertinggi juga, dan bahkan menyumbang lapangan pekerjaan tinggi. Namun pada satu sisi juga ternyata itu akan dialihkan ke sektor-sektor manufaktur, ke sektor-sektor migas, ke sektor-sektor yang lain yang high tech di situ, ataupun dengan teknologi tinggi, dan pada akhirnya itu akan memicu adanya overload tenaga kerja, akan menyebabkan adanya outsourcing, bentuk bagian dari fleksibilitas tenaga kerja. Ini yang menjadi catatan sebenarnya ketika kita bicara Omnibus Law secara teoretik, secara filosofinya, kita bicara soal bagaimana secara ide di situ terkait Omnibus Law, bagaimana relasinya dengan sektor lingkungan, ekologi, sosial, dan bahkan kita bicara cacatnya politik di situ. Nah, ini yang menjadi problem yang memang harus dilihat secara utuh dan tidak bisa dilihat secara parsial di situ. Dan ini menjadi bagian yang cukup menarik di situ. Karena seperti Mas Herlambang, Bu Amira, dan bahkan beberapa akademisi lain sudah menyebutkan di situ. Bahkan seorang ekonom, Faisal Basri, juga menolak Omnibus Law karena syarat investasi bukan ini sebenarnya. Tapi kalau kita bicara investasi, maka kita bicara soal penegakan hukum, bicara soal korupsi, bicara soal kerangka secara halus, berbicara terkait secara utuh bagaimana korupsi ini menjadi faktor yang cukup dominan. Bagaimana kelola republik ini yang banyak juga cukup-cukupnya menjadi masalah. Dan bagaimana demokrasi ini masih terhenti di situ. Pasca reformasi, demokrasi terhenti oleh kartelisme politik, oligarki, dan kita bicara soal bagaimana cacatnya demokrasi yang ada di Indonesia pasca reformasi. Bicara soal kelola, bagaimana siapa yang berkuasa. Nah, ini menjadi catatan kritis soal Omnibus Law. Mungkin itu sahabat Sukma. Terima kasih kepada Mas Wahyu Eka Setiawan untuk materinya mengenai Omnibus Law dikaitkan dengan ekologi, yaitu lingkungan hidup, yang di dalam juga banyak menyentil persoalan-persoalan dan impact nantinya jikalau Omnibus Law ini akan disahkan. Baiklah, langsung saja saya akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada partisipan yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menyertakan namanya dulu di kolom chat, dan nanti akan saya persilakan. Kepada para partisipan, saya persilakan. Webinarnya kapan? Untuk nanti ketika bertanya, mohon pertanyaannya berkaitan dengan siapa, kepada Herlambang Wiratretnan atau kepada Mas Wahyu Eka Setiawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RJ Panikpat. Saya Mohon dari maaf, dengan sahabat siapa, tolong perkenalkan nama, pertanyaan, serta pertanyaannya untuk narasumber. Baik, perkenalkan nama saya RJ Panikpat. Saya dari PMI Rayon Hukum, Komisariat Universitas Patimura. Saya di sini mau bertanya terkait dengan materi kedua tadi. Nah, terkait dengan tinjauan terkait dengan lingkungan ini hanya berkisar pada Indonesia Barat atau juga ditinjau dari lingkungan yang ada di Indonesia Timur.
Karena kalau berbicara soal lingkungan, sumber daya alam di Indonesia Timur, khususnya tambang terbesar yang ada di Halmahera, di sana terkait dengan pembangunan yang cukup minim, tetapi hasil alam yang dihasilkan dari tambang yang ada di Halmahera itu cukup besar, tetapi pembangunannya cukup minim. Sehingga ditambah lagi dengan apabila disahkan Omnibus Law ini, maka kalau menurut kalau pandangan saya sendiri bahwa nanti akan terjadi kerusakan yang cukup besar, apalagi dampaknya ya cukup sudah dirasakan sekarang oleh masyarakat Halmahera. Nah, pendapat dari pemateri kedua sendiri terkait dengan tambang-tambang ini, apakah juga menjadi satu acuan untuk menjadi pertimbangan oleh DPR untuk mengesahkan Omnibus Law ini atau tidak? Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ibnu dari Pemirayan Hukum Unpatir. Baik, saya mempersilahkan kepada sahabat-sahabat lainnya atau partisipan lainnya yang hari ini telah bergabung untuk memberikan pertanyaannya. Baik. Jadi langsung tanya. Mohon untuk menyertakan namanya dulu di kolom chat agar saya dapat mempersilahkan untuk bertanya. Terlambat ya. Gimana kira-kira siap ya, benar sekali, habitat yang terus. Baik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dari sahabat-sahabati, mungkin apakah saya dapat bertanya atau sekedar sharing? Oh, baik. Oke, sudah ada sahabat ya yang ingin bertanya. Baik, langsung saja sahabat atau partisipan dari M. Aldino Loilato, kepada sahabat saya persilakan untuk bertanya serta tujuan pertanyaannya untuk narasumber pertama atau untuk kedua mohon juga disertakan. Kepada M. Aldino Loilato saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun salamatan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan pemateri sahabat-sahabat pergerakan Indonesia. Yang terkhususnya kepada para mentor yaitu Pak Wahyu sama Pak Herlamban. Yang di sini disposisinya Pak Herlamban itu membicarakan Omnibus Law dari sisi paradigma pandangan yaitu HAM. Sedangkan Pak Wahyu sendiri membicarakan Omnibus Law dari sisi lingkungan. Jadi perspektif Omnibus Law ini, kalau kata kerjanya itu adalah undang-undang yang cipta kerja, undang-undang cipta kerja kalau nggak salah sih. Jadi mungkin kalau perspektif Omnibus Law dari kami dari Suara Timur, yaitu Provinsi Maluku. Provinsi Maluku ini adalah pulau yang strategi yang dikatakan dengan kata trennya yaitu laboratorium dunia. Strategi Provinsi Maluku ini kedudukannya itu
ada di Provinsi Maluku Utara. Dari sisi Timur Leste, Papua Nugini, dan Australia. Itu juga di sisi untuk Indonesia Timur juga ada Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dari luasnya Provinsi Maluku ini, kalau nggak salah itu dia pun daratan luasnya itu 700 sampai 480 km. Dari lautnya, Provinsi Maluku dari sisi lautnya dan darat itu yang paling dominannya itu 92,6 itu dari lautnya, sedangkan daratnya itu 6,7. Ini sangat perspektif untuk Provinsi Maluku dengan hak cipta Omnibus Law yang baru muncul dengan mungkin tadi dari pemateri yang tadi Pak Herlamba mengatakan, saya setuju bahwa perancangan undang-undang yang hak cipta kerja ini yang lebih trennya dengan Omnibus Law ini adalah manipulasi. Mungkin ini adalah manifestasi dari penguasa-penguasa yang tidak lain dengan kata yaitu sebagian kejahatan korporasi. Sentralnya Omnibus Law kalau pandangan saya untuk orang timur itu adalah kekayaan sumber daya alam yang ada di Maluku, Blok Masela yang sekarang menjadi metabolis dari dunia maupun untuk Indonesia menjadi bumerang, menjadi center. Kekayaan dari Blok Masela, dari kekayaan Maluku khususnya bisa membiayai hutan negara Indonesia yang khususnya yang tidak pernah terselesaikan. Maluku bisa menjadi terkaya dari Qatar. Negara Qatar yang begitu sukses dengan kekayaan ini. Nah, di sisi ini mungkin saya kembali kepada Pak Herlamba, mungkin sisi pertanyaannya yaitu tentang pelanggaran HAM. Mungkin dari penguasaan yaitu Algeria, yaitu tanah. Dari Sabang sampai Merauke tetap Algeria ini menjadi persoalan perselisih antara orang mampu dan orang yang tidak mampu. Tapi di sisi aturannya membedakan. Siapa yang mempunyai kekuasaan maka lini pelantara hukum pun akan yang punya tanah, tapi jika tidak mampu dalam sisi hukum maka dia akan kalah, dan di sisi orang yang punya kekuasaan akan menang pada yang punya tanah yang memang orang yang sisinya lemah. Nah, mungkin di sini ada pelanggaran HAM kalau jika Omnibus Law ini disahkan maka mengancam kearifan lokal yang berbeda di setiap daerah, aturan yang ada di setiap daerah maupun provinsi, yang khususnya untuk Provinsi Maluku. Kearifan lokal yang ada di Provinsi Maluku itu adalah suatu kota yang dengan digabungkan ada 2 kota ya untuk Provinsi Maluku, Kota Madia dan 1 provinsi. Di sisi lain ada 9 kabupaten, itu Provinsi Maluku. Jadi di sisi ini ada banyak pelanggaran nanti akan terbuat karena belum tentu Omnibus Law ini dengan cipta kerja dengan temanya itu artinya undang-undang cipta kerja. Aduh, kalau perspektif saya mengingat almarhum Presiden keempat kata Gus Dur, Indonesia yang dibicarakan kerja beda sama yang dikerjakan. Kalau mau bicara undang-undang Omnibus Law hadirnya untuk undang-undang cipta kerja, Pak Jokowi juga belum pernah selesaikan dengan visi misinya, ada kartu kerja, pengangguran, dengan itu semuanya nggak terselesaikan. Ini kan cuma teoristik. Jika Omnibus Law juga terbentuk, ini cuma hanya manifestasi dari pengusaha-pengusaha. Jadi saya kembali kepada sektor timur, yaitu Maluku. Maluku adalah sentral untuk saat ini. Karena laboratorium negara itu saat ini lagi senternya ke Maluku. Yaitu kekayaan sumber daya yang sekarang ini. Blok Masela ada perdebatan antara lahan orang adat. Ini yang menjadi lokal dari segala provinsi yang ada untuk Indonesia adalah memiliki 34 provinsi dengan beribu bahasa, punya citra khas dan budaya. Khususnya untuk Maluku itu sangat banyak budaya, bahasanya beda, logatnya beda, tatanan adatnya. Ada juga tatanan aturan yang dari Pemda, pemerintah daerah maupun pemerintah Pemprov. Ada juga
dari adat punya aturan-aturan tertentu, lahan-lahan yang di mana ini dibangun, ham-ham ini. Jadi pelanggaran nanti akan Saudara terbuat antara bisa langsung ke ini pertanyaannya. Sahabat Aldino. Bisa langsung ke pertanyaannya. Secara teoris bagus untuk kepentingan pengusaha atau industri, tapi buruh hanya agak berat karena ada menghilangkan zona nyaman, aspirasi buruh tidak diperhatikan dengan baik. Saya ada garis bawah dengan tadinya Pak Erlambang mengatakan dalam ada beberapa undang-undang yang dirubah dari kepemilikan hak maupun ini. Jadi penyampaian aspirasi mestinya buruh kalau demo perlu dicek apa kekurangannya, kesehatannya, mungkin pelayanannya harus terabjek. Karena dimanapun perusahaan memberikan gaji direksi yang tinggi, sedangkan gaji buruh rendah. Karena pengusaha tidak mau rugi, yang dirugikan itu adalah buruh. Nah, jadi di sini kan mungkin di sisi ini ada kemanusiaan tadi Pak Lambang bilang. Karena yang profesi saya juga mengakhiri studinya karena juga kerja di buruh. Karena pekerjaan yang begitu berat tapi hasilnya tidak sebanding dengan yang kita kerja. Itu saya pun merasakan itu. Jadi mungkin di sisi ini ada beberapa pelanggaran HAM. Mungkin nanti Pak Herlambang lebih efektif untuk menjawabnya. Mungkin saya tertuju kepada Pak Wahyu ya. Pertanyaan yang kedua, yaitu tentang strata lingkungan. Ada beberapa poin perundang-undangan yang dirubah. Kalau kita soroti dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 maupun 2009, hak semua orang terhadap lingkungan terakomodir dengan daya dukung lingkungan. Hak orang sumber penghidupan itu katanya sesuai ketentuan daya tampung, tapi dalam draft pembahasan Omnibus Law ada perubahan mendasar mengenai hak ini selama ketika ada kejahatan dan tindakan merusak lingkungan di suatu wilayah warga negara Indonesia maupun kabupaten bersangkutan berhak mengajukan gugatan. Dasarnya semua orang mempunyai hak untuk menyelamatkan, tapi disposisinya dipanggil, tidak diakomodir dengan suatu lingkungan itu. Orang yang mengakses bahwa terganggu dengan tanahnya dimiliki atau para pengusaha atau perusahaan yang merusak halamannya atau menguasai tanahnya, maka yang dipanggilnya pemiliknya, tapi tidak memanggil satu itu. Mungkin karena lingkungan itu kan kepemilikan sebuah daerah itu atau desa yang dimiliki. Mungkin daerah itu tidak boleh ada dibangun migas, karena pembuangan ini juga kan tata lingkungan nih. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan. Jika blok Masela ini dia tercetus dan prakerja ini dilakukan, maka sungguh yakin tata lingkungan yang ada di Provinsi Maluku yang memiliki 9 kabupaten dan luasnya lautan itu dari daratan itu cuma 7,6, sedangkan lautannya itu 92,8. Ini sangat bahaya untuk tatanan lingkungan kolektif untuk Maluku. Yang tadinya itu dengan sumber Maluku dikenal dengan surga dunia, dengan pemandangannya, aromanya, pantainya, karangnya, ikannya. Lumbuk ikan Maluku enggak diselesaikan. Ikan Maluku dicuri terus diabduksi di sana, terus dikatakan bahwa di sana lah. Mungkin itu teori terlalu banyak ya untuk Indonesia mungkin. Ini sudah penyampaian moderator yang saya hormati, terima kasih. Oh ya, maaf moderator, saya lupa ya memperkenalkan identitas saya tadi. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rilatu. Saya berasal dari cabang Ambon, Ketua Komisariat Istialaska. Salam. Baik, terima kasih kepada sahabat Ketua Komisariat Istialaska untuk pertanyaan dan juga sharing menyampaikan pendapatnya tentang Omnibus Law berkaitan dari perspektif lingkungan. Baik, langsung saja ya kepada penanya berikutnya. Atas nama Apriliska Titahena, kepada saudari saya persilakan. Ya, terima kasih saudara moderator untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketika melihat tema webinar ini, saya cukup tertarik
mengingat Omnibus Law ini kan merupakan salah satu isu yang paling sementara lagi marak-maraknya di Indonesia sendiri ya. Jadi mohon maaf juga karena terlambat dalam join, sehingga memang mungkin kurang mendengar pemaparan dari pemateri pertama. Tetapi saya cukup sudah mendapat penjelasan terkait dengan pemateri kedua. Kuncinya kalau tidak salah Omnibus Law ini bisa menjadikan ini sebuah lebih banyak oligarki ekonomi ini berbanding dengan kekayaan alam Indonesia dan bisa merusak ekologi begitu. Ya, kita tahu bahwa kalau misalkan ini kan 25 tahun Republik Indonesia ini sudah merdeka, lalu ada pencanangan untuk kemarin kan tema besarnya Indonesia Maju, lalu pastinya kalau kita membaca tentang Omnibus Law sendiri, pastinya dia dipersiapkan untuk menuju 2045 ya, negara Indonesia itu harus jadi negara maju begitu. Nah, tetapi lagi-lagi kalau dilihat bahwa terkait dengan kita bicara tentang Omnibus Law ini otomatis banyak sekali ya yang ingin menggagalkan. Malahan ada hashtag-hashtag yang ngomong bahwa jegal sampai gagal, gagalkan Omnibus Law. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini, mengingat dia punya dampaknya itu kan terhadap masyarakat adat, nelayan, terus pastinya krisis ekonomi lah. Padahal ini dibuat untuk kemajuan negara, tapi yang terjadi yang bisa kita lihat bahwa bisa krisis ekonomi dan merugikan sekali masyarakat adat, rakyat jelata pastinya begitu. Nah, dengan keadaan ini seperti sekarang ini juga sepertinya gencar sekali nih rancangan undang-undang Omnibus Law ini dia mau untuk bahkan. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu solusi yang wajib kita tawarkan itu solusinya apa, seperti apa harus adanya sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat supaya terkait dengan mereka sehingga negara tidak semena-mena dalam merampas hak-hak ruang hidup rakyat yang dalam hal ini masyarakat adat, ataukah ada solusi lain begitu. Itu sih intinya. Terima kasih saudara moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Apriliska Titahena atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu ya untuk 3 pertanyaannya. Nanti akan saya buka lagi untuk sesi berikutnya apabila masih ada sahabat-sahabat ya atau partisipan yang ingin bertanya mengenai persoalan Omnibus Law ini. Baik, jadi ini ada pertanyaan pertama dari salah satu sahabat dari Rayon Hukum, Komisariat Patimura, yaitu Ibnu. Pertanyaan ini berkaitan dengan tambang di Halmahera di bagian Indonesia Timur itu sendiri. Jadi di sini dia mempertanyakan mengenai pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, apakah kemudian DPR dalam hal ini dapat mempertimbangkan untuk mensahkan Undang-Undang Omnibus Law berkaitan dengan persoalan tambang yang kemudian nantinya ini tambang-tambang di Indonesia Timur yang belum dibuka atau belum jalan ya, masih dalam tahap proses untuk dibuka nantinya. Mungkin pertanyaan ini lebih spesifik atau menuju kepada oligarki itu sendiri ya, berkaitan dengan DPR, apakah DPR benar-benar akan mempertimbangkan Omnibus Law ini untuk disahkan ataukah tidak? Kalau kita melihat Pak Herlambang, dari perspektif hukum menurut Pak sendiri, apakah kemudian DPR memang akan mempertimbangkan Omnibus Law ini ataukah tidak? Kepada Pak Herlambang, kemudian saya silakan untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Baik,
Terima kasih Mbak Sukma. Saya akan mulai dari pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir dari siapa? Mas Ibnu tadi ya. Apakah memang DPR akan mempertimbangkan pengesahannya terkait dengan Omnibus Law ini? Kalau dari sisi pidato kenegaraan Presiden 14 Agustus kemarin, itu merupakan signal bahwa RUU ini akan jalan terus. Kemudian bahkan signal ini diperjelas dengan sejumlah penanda dari para politisi yang menegaskan bahwa RUU ini akan diselesaikan berdasarkan badan legislasinya, baliknya DPR, itu sudah dinyatakan resmi oleh Hendrawan ya namanya di ruang publik, bahwa RUU Omnibus Law ini akan dirampungkan akhir September dan akan disahkan sebelum 9 Oktober. Jadi itu jawabannya untuk Ibnu. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari sebenarnya ini lebih banyak komentar ya dan berbagi ya. Tapi saya mau menyinggung karena Mas Aldino tadi, Mas Aldino Loilatu yang sudah sempat menyinggung tentang posisi muat beta udah kan. Di mana Maluku memang Ayo lo enji, lama sampai. Kalau bicara Maluku memang lebih kuat sektor kelautan. Dan apakah memang di sektor kelautan akan terdampak dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law ini atau rancangan undang-undang Cipta Kerja? Dan Mas Aldino juga bicara tentang rentannya masyarakat karena tidak punya posisi hukum yang kuat kalau kita bandingkan dengan bagaimana para pemodal atau mereka yang punya kapasitas untuk memiliki klaim hak hukum ya. Nah, ada 2 poin yang mau saya respon. Yang pertama adalah bahwa Omnibus Law ini sebenarnya dari penamaan itu RUU Cipta Kerja ya. Dari penamaan yang sebelumnya Cipta Lapangan Kerja. Nah, dari sisi penamaan sebenarnya ini kata-kata kerja itu dekat dengan soal ketenagakerjaan sebenarnya. Atau boleh dibilang sebenarnya mungkin dekat dengan imajinasinya menciptakan lapangan kerja seluas mungkin bagi warga negara Indonesia. Niatnya mungkin dalam posisi yang secara judul aturannya itu kelihatan menarik dan bagus ya. Menciptakan lapangan kerja itu juga upaya memenuhi hak asasi manusia, khususnya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetapi kalau lihat substansinya, itu jauh dari pasal pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan beberapa fleksibilitas pasar kerja, upah murah, upah jam-jaman, tidak ada jaminan sosial, pensiun dihapus, iuran menjadi tidak lagi berfungsi untuk melindungi mereka, dan seterusnya. Jadi ada sederet sejumlah ketentuan yang justru menyingkirkan itu. Jadi rupanya jauh. Nah, kalau jauh kemudian apa isinya rancangan undang-undang Cipta Kerja itu? Kalau dilacak, ini nyasarnya betul-betul sapu jagat, nyasarnya kemana-mana. Yang semuanya berhubungan atau berkaitan dengan investasi. Investasi di sektor tanah, ya berkaitan dengan urusan tanah, industri, kelautan, pesisir, pers, kemudian lingkungan, semua terhubung itu dengan soal investasi. Jadi kalau saya misalnya ditanya
RUU Cipta Kerja ini judul aja udah keliru gitu. Judulnya itu mestinya rancangan undang-undang investasi aja. Supaya jelas arahnya emang investasi gitu. Nah, nanti di dalam rancangan undang-undang investasi itu harus diseimbangkan ya dengan kebutuhan untuk perlindungan hak. Mestinya begitu. Bukan rancangan undang-undang Cipta Kerja alih-alih ngomong perlindungan tenaga kerja, yang dilindungi justru investor atau pemodal. Jadi itu malah jauh ya, mengelabui. Menurut saya yang mengelabui atau memistifikasi, dibuat kabur. Orang seperti mungkin lampu yang ada di depan saya ini. Nah, ini lampu, ini kelihatan cerah ya. Nah, cerah, tapi kalau saya hadapkan ke kamera itu kan Anda nggak bisa lihat saya ya. Saya seperti, mungkin saya bayangkan seperti itu undang-undang itu. Kelihatannya bagus, mencerahkan, tapi Anda nggak tahu di belakangnya itu siapa, di belakangnya kepentingan apa, di belakangnya ada relasi kepentingan politik apa, dan sebagainya. Jadi saya mau ilustrasikan seperti itu. Itu yang saya sebut mistifikasi. Rancangan undang-undang Omnibus Law itu adalah rancangan undang-undang yang penuh dengan mistifikasi. Dan kalau Anda nggak kritis atas persoalan itu, ya orang lebih suka seperti diberi permen, ya, seperti rame-rame artis yang kemarin itu jadi buzzer, ya. Dikasih permen aja itu. Mau mahasiswa jadi cuma gula-gulanya kebijakan yang pro kapital itu atau oligarki, ya ada yang mau. Faktanya kalau Anda diam saja, itu saya anggap mahasiswa mau. Kira-kira begitu ya. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, berkaitan dengan soal sektor pesisir kelautan yang disebut-sebut tadi terdampak. Akan terdampak. Saya masih ngikuti pada saat perdebatan, kebetulan saya diminta meneliti tentang posisi hukum dan hak masyarakat adat, yang saya juga meneliti tentang bagaimana masyarakat adat di komunitas kelautan dan pesisir dan kelautan. Undang-undangnya dulu sudah sempat muncul, Undang-Undang Pesisir Kelautan itu yang mengadaptasi model penguasaan seperti hak tanah, hak guna air, hak guna laut, ya maaf, yang kemudian itu juga mengenali durasi waktu penguasaan. Sementara di lapangan ada komunitas misalnya Bajo atau komunitas nelayan tradisional di Maluku ada, di NTT ada, di Rote, di berbagai wilayah. Mereka akan tersapu kehidupannya dengan adanya undang-undang itu. Karena undang-undang itu sebenarnya lebih menempatkan kuasa kepemilikan atas zonasi laut, dan itu berbahaya. Orang Bajo yang nomaden, orang Bajo yang hidupnya memang di laut, itu akan tersingkir. Orang Bajo yang mengistirahatkan laut, seperti orang Kaili di Sulawesi Tengah, mengistirahatkan tanah. Ya. Itu kalau dalam konstruksi hukum disebut tanah tidur, tanah yang nggak digarap, atau tanah mangkrak, tanah bongkor, atau tanah yang tidak dikerjakan. Nah, konstruksi hukum negara nggak ketemu dengan konstruksi keniscayaan moral yang kolektif itu yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat adat. Nggak ketemu, nggak terhubung. Sehingga yang terjadi adalah penyingkiran hak-hak masyarakat adat. Nah, alih-alih bicara soal bahwa klaim hukumnya lebih kuat negara, seperti yang dibilang oleh Mas Aldino, bahwa seringkali masyarakat tersingkir karena negara itu lebih memfasilitasi atau memberikan keberpihakannya terhadap pemilik modal karena mereka punya bukti hukum yang kuat, yang sebenarnya ini merupakan bukti kertas ya, yang sifatnya administratif yang bisa diurus oleh mereka yang punya pengetahuan dan punya modal. Ya, sementara masyarakat adat kan tidak
posisinya tidak selalu berrelasi dengan administrasi yang seperti itu. Karena kepemilikan dalam konsep hukumnya masyarakat adat, mereka mengenali konsep tersendiri, termasuk pengakuannya. Pengakuannya di tengah masyarakat itu, sehingga terjadi harmoni di tengah masyarakat itu. Tapi ketika makhluk yang namanya negara itu masuk ke dalam komunitas itu, yang kemudian menggusur, itu maka terjadi proses penyingkiran. Nah, kritik saya adalah pendidikan hukum di Indonesia itu pendidikan pasal, pendidikan aturan. Nah, yang diajarkan itu mahasiswa keterampilannya adalah keterampilan yang mahir menggunakan pasal-pasal. Saya tidak melihat pendidikan hukum itu sejalan dengan misi apa yang disebut fakultas hukum. Lebih tepatnya itu sebenarnya mahasiswa sedang belajar di fakultas pasal, gitu, fakultas peraturan, bukan fakultas hukum. Kenapa? Karena yang diajarkan cuma pasal, yang diajarkan bukan kearifan, kebijaksanaan, keadilan, kemanfaatan, bagaimana memberikan pembelaan terhadap hak masyarakat, bagaimana harmoni itu diciptakan, bagaimana realitas sosial itu lebih dihargai, tidak. Jadi saya bilang pendidikan hukum di Indonesia itu lebih dominan, kalau saya periksa kurikulumnya adalah fakultas pasal. Ganti aja namanya fakultas pasal. Kalau yang belajarnya cuma pasal ya. Makanya masyarakat adat tergusur terus karena orang hukum sarjananya cuma ngerti pasal, nggak ngerti hukum adat, nggak ngerti apa yang terjadi dengan hukum dalam konteks lokal gitu ya. Makanya saya kemarin ke Unpati 3 hari dan Februari lalu juga ke sana bersama tim Fakultas Hukum di Unpati itu mendiskusikan itu bahwa hukum yang bekerja di masyarakat Indonesia yang sangat plural ini itu harusnya mahasiswanya itu cerdas untuk bicara tentang hukum dalam konteks lokal, bukan cerdas hukum-hukum Eropa yang jauh dari realitas Indonesia. Kira-kira gitulah. Orang sukanya hukum bisnis yang mainnya pasal, makanya sampai kapanpun tayangan televisi debat pasal misalnya di sebuah stasiun televisi, ya itu kan debatnya cuma pasal, tidak pernah debatnya itu soal nurani, debatnya soal keberpihakan masyarakat supaya bagaimana orang yang kurang pengetahuan hukumnya itu lebih terlindungi, ya sehingga prinsip-prinsip hukum yang diadopsi dari daratan Eropa, equality before the law, itu sebenarnya bicara soal justice, bukan rules, ya mestinya begitu. Ya. Jadi kenapa? Karena di Indonesia itu kan persamaan di muka hukum itu bahasa umum ya, bahasa undang-undang dasar. Orang tahu persamaan di muka hukum, tapi tidak sama di hadapan polisi, tidak sama di hadapan jaksa, tidak sama di hadapan birokrat, tidak sama di hadapan politisi. Jadi itu struggle-nya adalah bahwa hukum itu juga di tangan politisi, dan sekarang politisinya sedang merancang hal yang sangat sebenarnya menyedihkan sekaligus menyakitkan buat warga negara Indonesia, yakni Omnibus Law. Tapi kalau Anda belajar hukum dengan realitas seperti ini, harusnya sih tidak kaget. Kenapa? Karena Karl Marx itu 1,5 abad yang lalu udah bilang, hukum itu lebih cenderung merefleksi atau merepresentasi kepentingan pemilik modal daripada rakyat biasa. Kira-kira gitu ya. Jadi itu sama sekali tidak mengejutkan. Makanya aliran kritis dalam pendidikan hukum itu banyak dihilangkan karena memang itulah cara untuk memastikan pemikiran kritis tentang hukum atau critical thinking of law. Nah, saya mungkin meresponnya seperti itu supaya teman-teman tetap merawat pemikiran kritis dalam melihat realitas kebijakan sosial politik ekonomi yang ada di negeri ini. Gitu, Mbak.
Baik, terima kasih kepada Pak Herlambang atas tanggapannya atas beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabati dan juga partisipan hari ini. Ada salah satu juga pertanyaannya kepada Mas Wahyu Eka Setiawan. Ini berkaitan dengan kearifan lokal. Karena kita melihat sendiri bahwasannya di Indonesia Timur dan di Indonesia Barat untuk lingkungannya itu berbeda dan untuk hak-hak yang diperjuangkan itu juga berbeda ya. Contohnya seperti di Indonesia Timur ini masyarakatnya lebih fokus ke sektor pesisir dan kelautan tentunya. Tadi ada pertanyaannya dari Mato Eldino Nusamba yang tadi sudah saya rangkap, itu mengenai kearifan lokal berkaitan dengan lingkungan hidup. Menurut Mas Wahyu Eka Setiawan sendiri, bagaimana kemudian untuk kita yang hari ini memperjuangkan hal-hal ekologi berkaitan dengan lingkungan hidup, berkaitan dengan kelautan, jika dikaitkan dengan perspektif ekologi, yang mana kita tahu dalam Omnibus Law ini juga beberapa pasalnya ada yang tidak menyertakan hukuman pidana itu sendiri, melainkan hanya memberikan efek jera berupa ganti rugi dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira pendapat Mas Wahyu Eka Setiawan jika kita melihat kajian Omnibus Law ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang berbeda-beda di Indonesia untuk lingkungan hidupnya sendiri? Tes. Tadi soal kearifan lokal ya. Tes. Sebenarnya kalau berbicara soal Omnibus Law, bicara terkait Omnibus Law di pesisir, sebenarnya agraria ini kan nggak hanya bicara terkait di wilayah di tanah saja, tani saja, tapi juga bila bicara soal pesisir. Nah, kalau kita bicara soal kearifan lokal, maka pada satu sisi kearifan lokal ini juga berpotensi akan tergerus, khususnya dalam ulayat ataupun kita bicara soal tanah kaum adat juga. Apalagi kalau kita bicara soal Maluku juga ada UU Minerba. Nah, UU Minerba ini sendiri kan sudah disahkan kemarin. Nah, itu ada salah satu kerancuan ada kerancuannya ada di soal penetapan kawasan hukum pertambangan itu sendiri. Lah pada satu sisi hukum pertambangan sendiri itu juga akan nyambung di Omnibus Law. Karena apa? Karena kalau kita bicara Omnibus Law, maka akan ada perampingan aturan di situ. Salah satunya adalah penyederhanaan izin lingkungan dan juga terkait pengambilan keputusan pusat, yaitu terkait AMDAL, yang mana AMDAL ini juga akan menghilangkan komisi penilai AMDAL, dan pada satu sisi juga akan menghilangkan pada satu sisi kuasa dari AMDAL ini sebenarnya kan untuk apa? Bukan menghalangi si AMDAL ini, tapi untuk membuat satu usaha ini lebih berperspektif lingkungan. Karena ide dari AMDAL ini kan sebenarnya kan lebih kepada soal pembangunan, tapi juga perluasan lingkungan. Nah, tapi sebenarnya dengan adanya AMDAL aja sebenarnya sudah direduksi kan posisinya. Nah, apalagi malah konteks AMDAL ini secara filosofisnya akan dihilangkan. Nah, pada satu sisi itu akan menjadi problem mendasar khususnya bagi masyarakat pesisir ataupun bagi masyarakat dari pulau-pulau kecil. Belum lagi kita bicara terkait rencana zonasi wilayah kepulauan dan juga pulau-pulau kecil itu sendiri, kawasan pantai dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Dalam RZWP itu juga memfasilitasi adanya tambang di kawasan pesisir dan juga tambang di wilayah laut di situ. Nah, pada satu sisi memang ini menjadi kerancuan tersendiri. Artinya apa? Artinya aneka serangkaian aturan, baik UU Minerba dan juga Omnibus Law, itu ternyata punya satu kaitan satu sama lain. Artinya saling melengkapi satu sama lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan eksploitasi masif. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri, investasi ini masih dimanai soal investasi masif dari industri ekstraktif,
merampas kearifan lokal, yaitu pangan lokal. Nah, ini berkaitan juga dengan diversifikasi pangan ataupun keanekaragaman pangan, berkaitan juga dengan food security. Salah satu kriteria amannya pangan kan ada lahannya untuk ngelola, ada stok pangan, adanya distribusi yang menyeluruh. Lah, itu kalau kriteria itu hancur, paling enggak lahan itu hancur juga, maka itu akan meningkatkan kerentanan dalam pangan itu sendiri. Nah, ini kan bertolak belakang dengan ide-ide soal diversifikasi pangan, makan singkong, makan ini. Tapi ternyata lahan-lahan produktif juga dihancurkan di situ. Ini kan menjadi pertanyaan khusus, bahwasanya akan jadi problem lah ketika bicara Omnibus Law disahkan juga. Nah, salah satunya masyarakat adat ini juga akan kehilangan hak atas tanahnya, akan kehilangan kearifan lokalnya. Karena bicara konsesi tambang, ini kan luas banget. Belum lagi kita bicara sawit. Kemarin saja di Timur Selatan, di NTT, sudah direpresi, tanahnya dirampas oleh pemerintah provinsi dan juga keanekaragamannya lagi. Belum lagi kita bicara di Halmahera, kemarin saya dapat info dari teman-teman Pronadliin Ternate di situ, ada juga bicara banyak alih fungsi hutan di situ. Ada PT IWIP yang menghancurkan hutan di Halmahera di situ. Ada juga kemarin soal buruh yang protes yang akhirnya kena represi juga. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya yang dibutuhkan di Indonesia ini investasi ataupun keberlanjutan dari lingkungan dan juga keberlanjutan dari kesejahteraan sosial di Indonesia. Karena kalau kita bicara investasi itu sebenarnya hanya semakin menyuburkan ketimpangan itu saja, dan itu jauh dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang perlu dipahami. Kalau kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harusnya pertama memang harusnya dibaca di situ. Mana sih sebenarnya aturan yang kurang sesuai? Mana sih sebenarnya suara-suara rakyat ini? Mana sih sebenarnya saya ikut musyawarah di sini. Rakyat butuhnya apa sih? Masyarakat adat butuhnya apa sih? Tinggal kita fasilitasi. Laksanakan reforma agraria di situ, laksanakan undang-undang lingkungan hidup, penuhi hak rakyat di situ, dan hilangkan ketimpangan. Nah, malah BUMN pun dilepaskan, banyak juga dilepaskan. Belum lagi bagaimana komersialisasi di sektor-sektor publik itu semakin terjadi, khususnya pendidikan, malah dilepaskan semua. Pandemi ini saja kita berhadapan dengan buruknya tata kelola pemerintah di situ. Apalagi semuanya deregulasi di situ, ataupun penghilangan ataupun penyederhanaan regulasi yang sudah ada. Memang problem kita adalah regulasi, tapi bukan itu solusinya. Tapi artinya apa? Artinya melihat secara struktur hukum yang lebih besar lagi, bagaimana secara sosiologis itu kita baca bahasanya mengapa ada aturan tersebut dan bagaimana menyesuaikan aturan tersebut dengan kerangka undang-undang dasar, itu yang paling penting. Nah, aneka ancaman ini paling tidak akan mengancam rakyat di bawah di situ khususnya, baik petani, bahkan buruh pun juga terancam. Bahkan pekerja ataupun buruh menengah itu juga terancam menjadi dalam kerjaannya, dan bahkan petani yang punya lahan itu juga terancam menjadi buruh tani. Ini yang menjadi pertanyaan serius khususnya ketika kita bicara satu aturan yang dipaksa sebenarnya. Kepentingan aturan itu siapa sih sebenarnya? Itu sebenarnya jadi catatan. Saya kembalikan ke sahabat Sukma. Sahabat Sukma. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Mas Wahyu Eka Setiawan. Mohon maaf, tadi ada salah satu juga pertanyaan ketiga yang terakhir dari saudari Apriliska Pitahena. Jadi pertanyaannya itu menanyakan tentang solusi. Kira-kira jika Omnibus Law ini tidak disahkan atau memang disahkan, kira-kira solusi apa yang akan ditawarkan ya untuk saat ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Salah satunya juga tadi ada tawaran dari mohon maaf dari saudara Apriliska Pitahena. Menurutnya apakah RUU masyarakat adat perlukah untuk segera kita sahkan
di lain sisi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Jikalau memang nantinya Omnibus Law ini disahkan ataupun memang tidak jadi disahkan. Mungkin saya kembalikan untuk Pak Herlambang untuk menanggapi atau juga Mas Wahyu Eka Setiawan boleh menanggapi. Terima kasih. Maksudnya yang dari Mbak Tita Hena tadi apa? Menawarkan satu solusi. Menurutnya apakah rancangan undang-undang masyarakat adat perlu juga kita dorong sebagai langkah solusi untuk mencegah RUU Omnibus Law ini, Pak? Atau Ya. mungkin juga ada atau solusi lainnya? Iya, makasih. Jadi jelas ya rancangan undang-undang perlindungan hak masyarakat adat itu adalah bagian penting di dalam proses membangun perlindungan hukum yang lebih kuat lagi, karena memang masyarakat adat itu jumlahnya besar di Indonesia. Yang kedua, selain dalam soal jumlah, begitu banyak penyingkiran hak asasi manusia yang terjadi di mereka, terutama terkait dengan akses kehidupan mencari kehidupan religio majisnya di tengah masyarakat, akses sumber daya alam, atau misalnya mereka hidup sangat bergantung dengan hutan, atau juga berkaitan dengan bagaimana mereka mempertahankan hukum dan pemerintahan di tingkat lokal, maka sebenarnya jelas sangat penting. Yang menjadi catatan adalah dari pemilu ke pemilu, masyarakat adat itu sekedar menjadi komoditas politik, tidak terkecuali di rezim Jokowi ini. Dulu 2014, masyarakat adat dijanjikan upaya untuk memaksimalkan upaya perlindungannya melalui pengesahan rancangan undang-undang itu. Tetapi sampai berakhir di periode pertama, di pemerintahan Jokowi tidak kunjung mengesahkan itu. Dan sekarang menjadi tantangan lagi, karena alih-alih mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan hak masyarakat adat, yang terjadi justru begitu banyak reproduksi aturan perundang-undangan yang justru draconian law, atau sangat menindas bagi hak masyarakat adat itu sendiri. Jadi tentu ini tantangan, dan nanti saya tanggal 14 September akan berdiskusi soal ini, menagih janji ke pemerintah tentang upaya memajukan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia melalui refleksi ya, unit dituntaskan, karena memang mungkin di dalam kacamata atau optik pemilik modal, hak masyarakat adat ini mengganggu investasi mereka, sehingga inilah yang menjadi problem, bahwa kalau Indonesia mengaku Bhinneka Tunggal Ika dengan plural society-nya, mestinya juga mengakui keberagaman eksistensi mereka di tengah masyarakat, termasuk menjamin hak-hak asasi mereka. Dan salah satu pintu masuknya adalah rancangan undang-undang perlindungan hak masyarakat adat. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Pak Herlambang Wiratwarman atas tanggapannya. Jadi Mas Wahyu Eka Setiawan izin untuk undur ya dari forum. Terima kasih Mas Wahyu untuk kesempatan dan yang diluangkan untuk diskusi online kita pada hari ini. Baik. Mungkin ada tanggapan dari sahabat atau partisipan. Baik.
Rahma. Atau Mas nih komentar tadi? Oke. Baik, jadi tidak ada tanggapan lagi ya dari sahabat-sahabati maupun partisipan terkait diskusi online kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Herlambang Wiratratman untuk menutup juga diskusi online kita. Ya, saya kira memang saya mengapresiasi, sekali lagi apresiasi atas diskusi ini. Dan harapan saya membagi pikiran ini adalah mari kita bergerak sama-sama untuk mendorong politik hukum pemerintah ini kembali ke real mandatnya Undang-Undang Dasar 1945. Proses untuk menegaskan kembali kepada konstitusi sebenarnya menegaskan komitmen kemanusiaan, menegaskan komitmen kerakyatan, menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kita tahu ini terang-terangan semuanya seperti kalau dalam bahasanya Giorgio Agamben itu adalah festival yang menampilkan bahwa rezim memperlakukan rakyatnya seperti kebodohan yang tiada tara dan segala bentuk kekerasannya seakan tidak bisa dipertanggungjawabkan, termasuk mereproduksi hukum-hukum yang sebenarnya represif karakternya bagi masyarakat. Dan kadang di masyarakat itu terkesima, kadang di publik itu gampang terbuai dengan simbol-simbol. Maka saya berharap diskusi ini tidak membuat kawan-kawan semua cepat terbuai dengan simbol-simbol yang direproduksi oleh negara, karena itu juga mematikan buat kita semua. Mari kita tetap merawat pemikiran kritis atas segala kebijakan, dan tentu ini harus menjadi sebuah pergerakan bersama, karena peristiwa ini atau Omnibus Law ini mirip dengan ketika pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 25 tahun 97, di mana itu adalah salah satu yang memantik gerakan mahasiswa secara besar-besaran di tahun 98. Hingga mahasiswa akhirnya di tahun 98 itu bersatu, menguat, ya. Dan kita sebenarnya sudah punya momentum itu di soal revisi Undang-Undang Anti Korupsi tahun kemarin di September 2019. Sayangnya terhenti karena fragmentasi politik yang cukup kuat. Nah, itu yang saya bilang, jangan percaya simbol-simbol. Hari ini Anda harus tetap kritis karena simbol itu mematikan kita semua, dan Anda menjadi ditumpulkan secara halus oleh kuasa politik ekonomi hari ini. Jangan terbuai oleh permain, jangan terbuai oleh janji-janji. Kita tetap kawal perubahan ini seindah-indahnya dalam proses melawannya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Herlambang Wiratratman karena telah menemani kita pada diskusi online hari ini. Tentunya dengan materi yang sangat amat bermanfaat dan bernutrisi, bagaimana hari ini Omnibus Law merupakan salah satu polemik yang harus menjadi persoalan, yang harus kita pertanyakan kembali siapa dan untuk apa, dan alasan di balik Omnibus Law ini disahkan untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk orang lain itu sendiri? Merdeka atau cilaka? Apakah Omnibus Law akan membawakan kemerdekaan yang baru untuk kita? Ataukah memang hanya menjadi sebuah celaka atau celaka untuk masyarakat Indonesia? Mari tetap kita rawat nalar kritis, mengawali segala prahara serta polemik yang terjadi hari ini, salah satunya mengenai Omnibus Law itu sendiri. Saya Sukma Tipati selaku moderator kita hari ini mengucapkan banyak terima kasih ke seluruh partisipan. Saya harap setelah ini kita masih tetap memperjuangkan apa yang sepatutnya kita perjuangkan untuk masyarakat Indonesia dan untuk keberlangsungan hidup bangsa ini, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kedua pemateri kita, yaitu Bapak Herlambang dan juga Mas Wahyu. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabati yang telah mengikuti diskusi online ini. Mungkin untuk sahabat-sahabati yang punya catatan kritis terkait Omnibus Law sendiri bisa mengirimkan tulisannya melalui email redaksi@beritapni.com. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya Irham selaku redaktur Berita PNI pamit undur diri. Terima kasih Pak Irlamba. Terima kasih Sukma. Sama-sama, sukses ya, dan semangat. Oke. Jangan lupa ini sebentar lagi ada 1 semester pendidikan militer, Anda harus hati-hati. Itu permen yang lain. Siap. Oke, yuk. Oke. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak Pak Herlambang. Sama-sama.